Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-7 dari video berseri atau playlist bertema Belajar Probabilitas Dasar. Playlist ini merupakan seri pembelajaran lanjutan dari playlist Belajar Statistika Dasar. Kami sangat menyarankan untuk mempelajari statistika dasar terlebih dahulu sebelum mempelajari topik probabilitas. Dalam video kali ini kita akan mempelajari distribusi binomial atau biasa dikenal dengan istilah binomial distribution. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu menyajikan video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like pada videonya. Untuk mengawali sesi pembelajaran ini, kita akan berkenalan dengan binomial eksperimen. Binomial eksperimen merupakan suatu probability eksperimen yang memenuhi kriteria berikut. Memiliki jumlah percobaan atau trials yang tetap, dan setiap trial independen terhadap trials lainnya. Lalu berikutnya, setiap trial hanya memiliki dua kemungkinan outcomes, biasa dikategorikan sebagai success S atau failure F. Lalu poin ketiga, memiliki nilai probability success yang sama untuk tiap trialnya. Lalu kriteria terakhir, random variable X merepresentasikan jumlah kemunculan sukses dalam suatu eksperimen. Nah, ini merupakan 4 kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu binomial eksperimen. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan mengenal 4 notasi dasar yang umum kita temui terkait binomial eksperimen. Nah, notasi yang pertama adalah N kecil. Ini akan merepresentasikan banyaknya trials pada suatu eksperimen. Lalu notasi yang kedua adalah P kecil. Ini akan merepresentasikan nilai probability success pada suatu trial. Lalu berikutnya, kita juga akan menemui notasi Q kecil. Nah, Q kecil ini akan merepresentasikan nilai probability failure pada suatu trial. Nah, karena untuk setiap trialnya hanya akan menghasilkan dua kemungkinan outcome, yaitu success ataupun failure, maka nilai probability failure pada suatu trial itu dapat dicari dengan cara 1 diselisihkan dengan nilai P atau probability success. Berikutnya, notasi terakhir yang harus kita pahami adalah X. Nah, X kecil ini akan merepresentasikan jumlah kemunculan sukses pada suatu eksperimen. Nah, keempat notasi ini akan sering kita temui, jadi pastikan kalian untuk familiar atau terbiasa dengan keempat notasi dasar ini. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Untuk dapat memahami binomial eksperimen dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Suatu teknik pembibitan ikan lele memiliki tingkat keberhasilan 85%. Teknik ini lalu diterapkan pada 8 kolam ikan atau empang. Nilai random variable merepresentasikan banyaknya empang yang berhasil melakukan pembibitan. Apakah eksperimen ini bisa dikategorikan sebagai binomial eksperimen? Nah, di sini pertama-tama kita pahami dulu konteks eksperimennya, di mana dilakukan proses eksperimen terhadap suatu teknik pembibitan ikan lele. Nah, teknik pembibitan ikan lele ini akan menghasilkan dua buah outcome, yaitu berhasil atau gagal, ya sukses atau failure. Nah, di sini tingkat keberhasilannya adalah 85%. Lalu berikutnya, teknik ini akan diterapkan pada 8 kolam ikan yang berbeda. Nah, dengan kata lain, nilai N-nya atau jumlah trialnya adalah 8, dengan tingkat keberhasilan atau tingkat suksesnya adalah 0,85. Nah, nilai 0,85 ini diperoleh dari 85%. Lalu berikutnya, kita juga perlu hitung nilai probability untuk failure atau kegagalan. Dan ini kita bisa peroleh dengan 1 diselisihkan dengan 0,85. Dan kita memperoleh nilai 0,15. Atau dengan kata lain, probability untuk gagalnya adalah 15%. Lalu berikutnya kita akan perhatikan nilai random variable X-nya. Nah, karena di sini terdapat 8 buah kolam ikan yang akan kita uji cobakan, berarti nilai random variable X-nya ini mulai dari 0 sampai 8.
0 berarti merepresentasikan tidak ada satupun kolam yang mengalami keberhasilan dalam menerapkan teknik pembibitan tersebut. 1 berarti hanya akan ada satu kolam yang berhasil. 2 berarti hanya akan ada 2 kolam yang berhasil, demikian seterusnya. Lalu nilai 8 di sini merepresentasikan bahwa ke-8 kolam yang kita uji cobakan tadi, kesemuanya membuahkan hasil. Nah, bagaimana guys dalam mengidentifikasi keempat parameter ini? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, kalau kita cermati lagi di sini, tingkat keberhasilan atau kegagalan di satu kolam ikan tidak akan mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan di kolam ikan yang lainnya. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa setiap trialnya adalah independen satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa eksperimen ini termasuk dalam kategori binomial eksperimen. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Bagi kalian yang mengalami kebingungan, kalian bisa merefer kembali atau mengacu kembali slide yang membahas 4 kriteria dasar dari binomial eksperimen. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Slide ini menghadirkan contoh kedua terkait binomial experiments. Sebuah kaleng berisi 5 kelereng merah, 9 kelereng biru, dan 6 kelereng hijau. Lalu dilakukan pengambilan 3 buah kelereng dari kaleng secara acak tanpa pengembalian atau without replacement. Random variable merepresentasikan banyaknya kelereng merah yang terambil. Apakah eksperimen ini bisa dikategorikan sebagai binomial eksperimen? Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah without replacement. Nah, bagi kalian yang masih kebingungan dalam memahami perbedaan antara with replacement dan without replacement, kami sangat menyarankan kalian untuk mempelajari kembali topik terkait sampling pada playlist statistika dasar. Nah, untuk kasus ini, pengambilan acaknya itu dilakukan without replacement. Artinya, hasil yang diperoleh dari pengambilan pertama secara otomatis akan berpengaruh pada pengambilan berikutnya. Atau dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa setiap trialnya ini tidaklah independen. Nah, kondisi seperti ini tentunya melanggar salah satu kriteria utama dari binomial eksperimen, yang mana mengharuskan agar setiap trialnya itu independen satu terhadap yang lainnya. Oleh karenanya, bisa kita simpulkan bahwa contoh kasus ini bukan binomial eksperimen. Nah, bagaimana guys? Semoga kedua contoh kasus ini bisa memperdalam pemahaman kalian terkait binomial eksperimen. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Setelah memahami apa itu binomial experiments, selanjutnya kita akan mempelajari formula untuk mendapatkan nilai probability untuk suatu random variable X pada suatu binomial eksperimen. Terdapat beberapa cara untuk menghitung probability dari X-akses dari sejumlah n trials pada suatu binomial eksperimen. Kita bisa lakukan dengan menggunakan tree diagram, multiplication rule, ataupun dengan menerapkan binomial probability formula. Nah, pada slide ini kita akan mengenal binomial probability formula. Nah, di sini nilai probability untuk suatu random variable X bisa kita hitung dengan pertama-tama kita mencari dulu nilai kombinasi untuk pengambilan sejumlah n objects dari sekumpulan n objects, lalu hasilnya kita kalikan dengan nilai probability success dipangkatkan dengan jumlah suksesnya, lalu kita kalikan dengan nilai probability failure dipangkatkan dengan jumlah failure-nya. Nah, di sini n dikurangi x ya. N ini kan merupakan total jumlah trials dan x ini merupakan jumlah suksesnya. Dengan kata lain, n dikurangi x ini akan merepresentasikan jumlah trial yang failure atau gagal. Lalu berikutnya untuk formula probability bisa kita jabarkan lebih lanjut menjadi seperti ini. Nah, bagaimana guys? Harapannya formulanya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan contoh kasus terkait binomial probability. Diketahui peluang keberhasilan untuk suatu operasi otot tendon adalah 90%. Bila dilakukan operasi terhadap 3 orang pasien, berapa probability untuk mendapatkan keberhasilan tepat pada 2 orang pasien? Nah, di sini kita akan coba jawab kebutuhan ini atau pertanyaan ini dengan memanfaatkan tree diagram. Nah, di sini karena akan dilakukan operasi terhadap 3 orang pasien, maka kita akan buat dulu nih operasi pertama, operasi kedua, dan operasi ketiga.
Nah, untuk setiap operasi yang dilakukan terdapat dua outcome, yaitu sukses atau berhasil, dan juga failure atau gagal. Kita akan cermati dulu dari operasi yang pertama. Operasi pertama berarti kemungkinannya ada dua, sukses atau failure, dan di sini kita akan membentuk suatu percabangan, dan kita akan lanjutkan dengan operasi kedua. Operasi kedua juga sama, kemungkinannya ada dua, yaitu sukses dan failure, ya. Dan di sini kita terapkan sukses dan failure-nya untuk setiap percabangan yang sudah terbentuk sebelumnya. Berarti di sini ada success failure. Lalu berikutnya untuk operasi ketiga ini juga sama, akan memiliki dua kemungkinan outcome, yaitu sukses atau failure. Dan sukses atau failure ini akan kita terapkan pada setiap percabangan yang sebelumnya terbentuk. Nah, setelah tree diagramnya terbentuk, berikutnya kita akan data outcome-nya. Nah, kalau kita lihat ya dari jalur yang pertama, berarti outcome-nya adalah sukses, ya. Atau SSS. Sukses untuk operasi pertama, operasi kedua, dan operasi ketiga. Lalu untuk outcome yang kedua, berarti sukses, failure, ya. Sukses untuk operasi pertama, sukses untuk operasi yang kedua, dan gagal untuk operasi yang ketiga. Lalu berikutnya, yang untuk outcome yang ketiga, sukses, failure, sukses. Sukses untuk operasi yang pertama, gagal untuk operasi yang kedua, dan sukses untuk operasi yang ketiga. Nah, di sini kita akan mendata keseluruhan outcome berdasarkan tree diagram yang kita bentuk sebelumnya. Lalu pada tahapan berikutnya adalah kita akan mencari tahu number of successes atau jumlah suksesnya. Nah, untuk outcome yang pertama, jumlah suksesnya itu ada 3. Outcome yang kedua, jumlah suksesnya ada 2. Outcome yang ketiga, jumlah suksesnya ada 2. Outcome yang keempat, jumlah suksesnya ada 1. Outcome yang kelima, jumlah suksesnya ada 2 ya. Ada 2S di sini. Dan seterusnya. Ya, kita akan data number of successes-nya. Lalu pada tahapan selanjutnya, kita akan hitung nilai probability-nya. Nah, di sini ya, sukses ya. Dan kita tahu nilai probability untuk sukses di tiap operasinya adalah 90%. Berarti di sini 90% dikali 90% dikali 90%. Nah, di sini kalian nggak usah bingung ya, karena 9/10 ini merupakan bentuk penyederhanaan dari 90%, atau 90/100. Nah, setelah kita kalikan, kita memperoleh nilai 729/1000. Lalu kalau kita cermati outcome yang kedua ya, sukses, failure, ya. Nah, untuk sukses kita tahu ya 90%. Berarti failure-nya adalah 10%, karena sisanya. Nah, berarti di sini perkaliannya adalah 9/10 dikali 9/10 dikali 1/10. Nah, 1/10 ini bentuk penyederhanaan dari 10% atau 10/100. Dan kita lihat hasilnya adalah 81/1000. Lalu berikutnya kita akan menghitung nilai probability untuk setiap outcome lainnya. Setelah nilai probability untuk setiap outcome yang kita hitung, selanjutnya kita akan tinjau lagi soalnya ya. Berapa probability untuk mendapatkan keberhasilan tepat pada 2 orang pasien? Artinya di sini kita hanya mau memperhatikan number of success-nya 2. Ya, berarti yang ini dengan yang ini saja. Nah, di sini berarti nilai probability untuk nilai random variable X-nya 2 adalah, nah di sini ya, 81/1000 ditambah 81/1000 ditambah 81/1000. Nah, karena ketiganya adalah 81/1000, maka kita bisa sederhanakan menjadi 3 dikali 81/1000. Nah, di sini kalian nggak usah bingung ya, nilai 3-nya itu kita peroleh dari, ya ini, 81/1000 ditambah 81/1000 ditambah 81/1000. Dan di sini hasilnya adalah 0,243. Atau dengan kata lain, probability-nya adalah 24,3%. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita masih dihadapkan pada contoh kasus yang sama. Diketahui peluang keberhasilan untuk suatu operasi otot tendon adalah 90%. Bila dilakukan operasi terhadap 3 orang pasien, berapa probability untuk mendapatkan keberhasilan tepat pada 2 orang pasien? Hanya saja kali ini kita akan jawab dengan memanfaatkan formula. Pertama-tama di sini kita data dulu ya, keempat nilai parameternya. Di sini untuk parameter N-nya akan bernilai 3, ya. Karena total jumlah trial-nya adalah
3 ya. Di sini akan dilakukan operasi terhadap 3 orang pasien. Lalu berikutnya kita lihat ya nilai P-nya adalah 9/10 atau dengan kata lain tingkat probabilitas keberhasilannya adalah 90%. Selanjutnya kita akan data juga Q-nya ya atau probability failure-nya. Di sini nilai probability failure-nya adalah 10% atau 1/10. Dan terakhir di sini nilai random variable X yang mau kita amati adalah 2. Karena yang diminta di sini adalah berapa probability untuk mendapatkan keberhasilan tepat pada 2 orang pasien. Nah, selanjutnya kita tinggal terapkan saja keempat nilai parameter ini pada formula yang baru saja kita pelajari sebelumnya. Dan di sini kita memperoleh nilai 0,243 atau 24,3%. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, hasilnya sama persis dengan slide sebelumnya, di mana kita menyelesaikan kasus yang sama dengan menggunakan tree diagram. Bagaimana guys, harapannya kedua contoh kasus ini bisa membantu kalian dalam memahami konsep dasar dari binomial probability. Berikutnya kita akan dihadapkan pada 3 contoh kasus lain terkait pemanfaatan dari binomial probability. Kita akan awali dengan contoh kasus pertama. Berikut adalah hasil survei yang dilakukan pada warga di suatu kecamatan terkait perangkat yang biasa digunakan untuk akses ke sosial media. Bila dilakukan pemilihan secara acak untuk 7 orang dari partisipan survei, buatlah binomial probability distribution untuk partisipan yang melakukan akses menggunakan cell phone. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, ini merupakan persentase dari pemanfaatan alat atau device yang biasa digunakan untuk melakukan akses ke sosial media. Nah, kalau kalian cermati di sini sebenarnya terdapat kesalahan ya pada figurnya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau di total, ini jumlahnya lebih dari 100%. Karena kesalahan terjadi di sini nih. Ya, di sini 94%. Tapi ini bisa kita abaikan untuk saat ini. Fokus kita kali ini adalah untuk melihat yang sisi cell phone-nya aja. Di sini adalah 46%. Nah, soal ini atau kasus ini kita akan coba terjemahkan dulu ke dalam 4 parameter utama ini, ya. Nah, parameter yang pertama adalah parameter P, atau parameter yang merepresentasikan nilai probability untuk sukses. Nah, kondisi sukses di sini berarti kita mendapatkan bahwa partisipan yang kita pilih secara acak tadi menggunakan cell phone untuk mengakses sosial media. Dan berdasarkan figur ini, ya, nilainya adalah 46%. Atau dengan kata lain, nilai P-nya adalah 0,46. Lalu berikutnya kita cari nilai Q-nya. Nah, parameter Q ini kan merupakan probability untuk failure, ya. Artinya 1 tinggal dikurangkan saja dengan 0,46, dan kita memperoleh nilai 0,54. Selanjutnya, kita akan melakukan trial ini sebanyak 7 kali, ya, atau dikenakan terhadap 7 orang secara acak. Maka N-nya adalah 7. Lalu berikutnya nilai parameter X di sini akan mencakup nilai 0 sampai dengan nilai 7. 0 berarti dari ke-7 orang partisipan yang kita pilih secara acak, tidak ada satupun yang menggunakan cell phone untuk mengakses sosial media. 1 berarti ada 1 partisipan yang kita pilih yang menggunakan cell phone untuk mengakses sosial media. Demikian seterusnya. Dan nilai 7 di sini berarti dari 7 orang partisipan yang kita pilih secara acak, ke-7-nya menggunakan cell phone untuk mengakses sosial media. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya konteksnya di sini. Lalu berikutnya, kebutuhan yang diminta di sini adalah untuk membuat binomial probability distribution untuk partisipan yang melakukan akses menggunakan cell phone. Nah, karena kita ingin membangun binomial probability distribution, maka kita perlu menghitung probability untuk setiap nilai random variable-nya. Dan kita tahu di sini ya, nilai random variable-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 7. Artinya kita perlu hitung nilai probability untuk random variable 0, lalu probability untuk nilai random variable 1, dan seterusnya sampai dengan nilai probability untuk random variable 7. Nah, di sini kita bisa menerapkan formula yang kita pelajari sebelumnya, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya tahapannya. Oke, kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita dihadapkan pada contoh kasus kedua terkait binomial probability. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada warga di suatu kecamatan,
didapati 62% partisipan berpendapat bahwa terdapat keterkaitan antara kegemaran anak-anak dalam bermain video game bertema kekerasan dengan kenakalan remaja. Bila dilakukan pemilihan secara acak untuk 4 orang dari partisipan survei, berapa probability untuk mendapatkan? Nah, di sini kita dihadapkan pada 3 kasus berbeda ya. Untuk kasus yang pertama, tepat 2 orang yang sependapat. Untuk kasus yang kedua, setidaknya 2 orang yang sependapat. Dan untuk kasus yang ketiga, kurang dari 2 orang yang sependapat. Nah, di sini pertama-tama ya kita akan coba ekstrak dulu nih parameter dasarnya, yaitu parameter N, P, dan Q-nya. Nah, di sini nilai parameter N-nya adalah 4 ya, karena kita memilih 4 orang secara acak di sini. Lalu berikutnya kita akan melihat parameter P-nya. Nah, nilai keberhasilan di sini itu ditentukan dengan ditemukannya partisipan yang kita pilih secara acak yang sependapat dengan pendapat bahwa terdapat keterkaitan antara kegemaran anak-anak dalam memainkan video game bertema kekerasan dengan kenakalan remaja. Nah, yang sependapat dengan pendapat ini. Dan pendapat seperti ini ditemui pada 62% partisipan. Oleh karenanya, nilai P-nya di sini adalah 0,62 atau 62%. Lalu berikutnya untuk nilai Q bisa kita hitung dari 1 dikurangi 0,62. Dan kita memperoleh nilai 0,38. Oke, berikutnya kalau kita cermati di kasus yang A. Di kasus yang A ini tepat 2 orang yang sependapat. Artinya nilai random variable yang mau kita cermati adalah X2 ya, atau nilai random variable 2. Berarti di sini kita mencari nilai probabilitas untuk 2. Dan kita tinggal terapkan saja formula yang kita pelajari sebelumnya. Lalu kita memperoleh hasil yaitu 0,333. Nah, ini merupakan jawaban untuk kasus A yang ini. Lalu berikutnya untuk kasus yang B, setidaknya 2 orang yang sependapat. Nah, di sini kata kuncinya adalah setidaknya 2 orang yang sependapat. Artinya nilai random variable X ini akan lebih besar atau sama dengan 2. Atau dengan kata lain di sini ya, karena nilai N-nya adalah 4, berarti nilai maksimumnya adalah 4. Berarti nilai random variable yang valid untuk kasus B ini adalah 2, 3, dan 4. Berarti di sini pertama-tama kita harus hitung dulu nih, nilai probability untuk random variable 2, nilai probability untuk random variable 3, dan nilai probability untuk random variable 4. Nah, untuk kasus B ini, nilai probability totalnya adalah nilai probability untuk nilai random variable X lebih besar sama dengan 2. Dan bisa kita peroleh dengan menjumlahkan nilai probability untuk random variable 2 ditambah dengan nilai probability untuk random variable 3 dan dijumlahkan lagi dengan nilai probability untuk random variable 4. Lalu kita kalkulasikan dan kita peroleh nilai 0,843. Lalu berikutnya untuk kasus C ya, kurang dari 2 orang yang sependapat. Nah, di sini kata kuncinya adalah kurang dari 2 orang yang sependapat. Artinya kita mencari nilai probability untuk nilai random variable X lebih kecil dari 2. Atau dengan kata lain, terdapat 2 nilai random variable, yaitu 0 dan 1. Berarti di sini pertama-tama kita cari dulu nih, nilai probability untuk random variable 0. Setelah itu kita hitung nilai probability untuk random variable 1. Nah, di sini ya, bisa kita lihat ya, nilai probability untuk random variable X lebih kecil dari 2 adalah nilai probability untuk random variable 0 dijumlahkan dengan nilai probability untuk random variable 1. Kita kalkulasikan dan kita memperoleh hasil 0,157. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada contoh kasus lain terkait binomial probability. Dari hasil pendataan, diketahui 60% dari korban kecelakaan lalu lintas yang selamat atau survivor mengenakan sabuk pengaman atau safety belt dengan benar saat berkendara. Berikutnya dilakukan pemilihan 6 orang survivor secara acak untuk didata berapa orang yang mengenakan safety belt dengan benar. Lalu di sini kita diminta untuk menampilkan binomial probability yang terbentuk secara visual. Nah, di sini kita cermati dulu ya guys. Di sini nilai N-nya adalah 6 karena kita melakukan pemilihan 6 orang survivor secara acak.
Lalu kondisi sukses di sini adalah mendapati survivors yang mengenakan safety belt dengan benar saat berkendara. Oleh karenanya nilai P-nya di sini atau nilai probability suksesnya adalah 60% atau 0,6. Selanjutnya kita mencari nilai probability failure-nya atau Q, yaitu 1 dikurangkan dengan 0,6 dan kita memperoleh nilai 0,4. Nah, berikutnya karena di sini kita ingin membangun probability distributions, maka di sini kita perlu data dulu semua kemungkinan nilai untuk random variable X-nya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, karena nilai N-nya di sini adalah 6. Oleh karenanya, nilai random variable-nya mulai dari 0 sampai dengan 6. 0 di sini mengindikasikan bahwa dari 6 orang survivor yang kita pilih secara acak, tidak ada satupun yang mengenakan sabuk pengaman dengan benar. 1 berarti dari 6 orang yang kita pilih secara acak, terdapat 1 orang survivor yang mengenakan sabuk pengaman dengan benar. Dan seterusnya, ya. Nah, untuk nilai 6 di sini berarti untuk 6 orang survivor yang kita pilih secara acak, ke-6-nya mengenakan safety belt atau sabuk pengaman dengan benar. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya konteksnya ya. Selanjutnya, setelah nilai random variable-nya kita identifikasi, kita tinggal hitung saja nilai probability untuk setiap nilai random variable ini. Dan ini dia hasilnya. Nah, sampai di titik ini kita sudah memiliki binomial probability distribution. Selanjutnya tinggal kita visualisasikan saja dengan menggunakan histogram, di mana sumbu X-nya ini akan merepresentasikan nilai random variable-nya, dan sumbu Y-nya akan merepresentasikan probability untuk setiap nilai random variable tersebut. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Slide ini akan berfokus pada pengukuran mean dan standard deviation dari suatu binomial probability distribution. Nah, nilai mean-nya di sini bisa direpresentasikan dengan mu sama dengan n kecil dikali p kecil. Ya, n ini adalah total jumlah trial, dan p ini merupakan probability success. Lalu untuk variance, kita bisa notasikan dengan sigma kuadrat, dan bisa kita kalkulasikan dengan mengalihkan n kecil dikali p kecil dikali q kecil. N berarti total jumlah trial, p adalah probability untuk sukses, dan q adalah probability untuk failure. Dan terakhir di sini standard deviation bisa kita notasikan sebagai sigma, dan bisa kita peroleh dengan cara akar kuadrat dari sigma square atau akar kuadrat dari variance-nya. Atau dengan kata lain, akar kuadrat dari n dikali p dikali q. Nah, ini merupakan 3 formula yang bisa kita kenakan pada binomial probability distribution untuk mencari nilai mean, variance, dan standard deviation-nya. Kita lanjut ya guys ke slide berikutnya. Untuk memperdalam pemahaman, di sini kita dihadapkan pada sebuah contoh kasus. Dari hasil pendataan diperoleh bahwa 56% cuaca harian di Kota Malang dalam 1 tahun adalah berawan. Carilah mean dan standard deviation yang merepresentasikan jumlah hari di Kota Malang dengan cuaca harian berawan pada bulan Juni. Nah, di sini berarti kondisi suksesnya ditentukan apakah cuaca hariannya berawan atau tidak. Ya, sukses berarti cuaca hariannya berawan, failure berarti cuaca hariannya tidak berawan. Nah, untuk kasus di sini yang mau kita amati adalah cuaca harian untuk bulan Juni. Dan kita tahu dalam bulan Juni terdapat 30 hari. Artinya di sini N-nya adalah 30. Nah, harapannya di sini kalian nggak bingung ya guys, nilai 30 ini diperoleh dari mana? Nilai 30 ini diperoleh dari jumlah hari dalam bulan Juni. Lalu berikutnya nilai P atau nilai probability suksesnya adalah 56%, dan nilai Q atau nilai probability failure-nya adalah 44% atau 0,44. Selanjutnya kita akan hitung nilai mu-nya ya, atau nilai mean-nya. Nah, nilai mean-nya bisa kita peroleh dengan cara mengkalikan N dengan nilai P-nya. Dan di sini kalkulasinya adalah 30 ya, dikalikan dengan 0,56. Dan kita memperoleh nilai 16,8. Nah, atau di sini kita bisa interpretasikan atau kita bisa bilang bahwa untuk bulan Juni terdapat 16,8 hari di mana cuaca hariannya adalah berawan. Lalu selanjutnya kita akan cari nilai variance-nya ya, sigma square. Ini kita peroleh dengan cara mengkalikan nilai N
dikalikan dengan P dikalikan dengan Q. Berarti di sini 30 dikalikan dengan 0,56 dikalikan dengan 0,44. Dan kita peroleh nilai 7,4. Selanjutnya, ya kita bisa juga hitung nilai standard deviation ya. Nah, nilai standard deviation ini bisa kita peroleh dengan mengakar kuadratkan nilai variance-nya. Ya, atau kalau kita mau kalkulasikan dengan lebih detail, berarti akar kuadrat dari N dikali P dikali Q. Dan di sini kita memperoleh nilai 2,7. Lalu apa yang bisa kita interpretasikan dari nilai standard deviation 2,7 ini? Nah, di sini kita bisa interpretasikan bahwa untuk bulan Juni, ya, jumlah cuaca harian yang berawan itu kebanyakan berada dalam rentang 16,8 dikurangkan 2,7 hari sampai dengan 16,8 plus 2,7 hari. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya untuk kasus ini. Demikian pembahasan terkait binomial distribution. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.